Oke, sekarang kita membahas tentang, apalagi kalau bukan sepak bola, karena Perumpedia itu tidak lengkap kalau antara sejarah politik itu dengan sepak bolanya. Nah, sekarang kita bahas sepak bola di negara Thailand ya. Nah, sepak bola sendiri itu menjadi olahraga paling populer itu ya, walaupun sepak bola baru populer di akhir-akhir 1900-an lah ya, maksudnya 1900 sekian lah. Nah, karena olahraga yang paling populer apa ya? Jelas olahraga tradisionalnya mereka, itu di Muay Thai mungkin, kemudian takraw juga, terus beberapa olahraga tradisional lainnya lah ya, gitu. Oke, kemudian untuk si sepak bola pertama kali memang diperkenalkan setidaknya pada tahun 1897 dan diperkenalkan oleh siapa? Ya, lagi-lagi dari orang Inggris. Jadi ada beberapa negara yang sebelumnya kita bahas diperkenalkan sepak bola itu dari orang-orang Inggris. Nah, termasuk dari Siam juga, di mana orang-orang Siam atau orang-orang Inggris yang bertempat tinggal di Siam ini, khususnya ya, itu antara lain pelajar, kemudian oleh tentara yang sempat melakukan perdagangan atau misalnya tempat tinggal lah ya di wilayah Siam gitu. Kemudian untuk si pertandingan resmi pertama sepak bola yang ada di Siam itu terjadi pada tahun 1900, itu antara kesebelasan yang dihuni oleh orang-orang Inggris melawan kesebelasan yang dihuni oleh orang-orang Siam, di mana orang-orang Siam ini menempati beberapa posisi di Kementerian Pendidikan dari si kerajaan Siam. Gitu. Lalu setahun kemudian mulai tercatat tim sepak bola dari Kementerian Pendidikan itu didirikan tahun 1901, dan loncat ke 1915 itu pertandingan resmi dari si negara Siam itu dilakukan antara Siam dan Inggris, di mana ini memperebutkan The Royal Golden Trophy yang nantinya akan menjadi Core Royal Cup. Nah, Core Royal Cup ini ternyata bertahan dari tahun 1916 sampai 2016, lumayan lama juga ya. Nah, ini sebagai simbol tahta tertinggi lah ya, atau trofi tertinggi di Thailand saat itu. Kemudian sempat juga dijadikan DPE Cup pada masa revolusi 1932 yang tadi dikuasai oleh Khana Ratsadon tadi. Kemudian mulai lagi kembali menjadi Core Royal Cup ini menjadi lambang supremasi tertinggi di sepak bola Thailand. Kemudian tahun 1916 itu Raja Vajirabhut itu atau Rama VI mendirikan FA Thailand itu pada tanggal 25 April 1916. Lalu 1930 FA Thailand menjalani pertandingan internasional pertama yang sudah mulai menjadi nama Thailand ya. Itu menjalani pertandingan internasional pertamanya melawan French Indochina atau orang-orang di wilayah Vietnam, Laos, Kamboja dengan orang-orang Prancis juga. Nah, itu tercatat sebagai pertandingan pertama FA Thailand. Lalu tahun 1925 FA Thailand tadi masuk ke FIFA. Dan 1957 FA Thailand masuk ke AFC atau ASEAN Football Confederation. Lalu si Thailand juga pernah berkompetisi di Olimpiade 1956 di Australia, namun harus mengakui kekalahan dari Inggris juga gitu ya, dengan skor yang lumayan besar itu 9-0, dan menjadi skor yang tercatat sebagai kekalahan terbesar Thailand atas suatu negara gitu. Lalu pernah di tahun 68 juga ke Olimpiade namun gagal. Kemudian catatannya sendiri, Thailand pernah berkompetisi di Piala Asia 8 kali dengan posisi terbaik itu ada di posisi 3 pada tahun 1972. Itu kenapa? Karena Thailand merupakan tuan rumah. Kemudian Thailand juga berkompetisi di AFF Cup atau dulu disebut juga Tiger Cup, pernah mengikuti sebanyak 14 kali dan menjuarai AFF Cup sebanyak 7 kali. Lalu sempat juga catatan jelek atau catatan buruk timnas Thailand itu pada Piala Tiger 98 itu bersama dengan Indonesia, dia melakukan semacam sepak bola gajah di mana ada gol bunuh diri untuk menghindari bertemu dengan Vietnam gitu. Pemain-pemain terkenalnya dari si timnas Thailand itu siapa aja? Kita sebut pertama ada Kiatisuk Sanamuang atau Zico-nya Asia Tenggara. Ada Tersak Kaiman, kemudian Niwat Siriwong, Datsakon Tonglao, Wurawut Srimaka, Sarayut Chaikamde, Teratun Bunmatan, Kawin Tamsacanan, Tarasil Dangda, Piapung Poeon, Surachao Jatuh Patarapong, Chanatip Songkrasin. Nah, Chanatip Songkrasin ini terkenal sebagai Messi-nya dari Asia Tenggara gitu. Sebelumnya ada Zico, sekarang ada Messi-nya gitu. Kemudian untuk si caps terbanyak itu masih dipegang oleh Kiatisak Sinamuang dengan 134 caps. Ada Terasil Dangda yang masih aktif dengan 122 caps, dan Touchtawan Sripan dengan 110 caps. Kemudian untuk gol terbanyaknya tetap dipegang oleh Zico dari Asia Tenggara, itu Kiatisak Sinamuang dengan 71 gol. Dengan selanjutnya ada Piapong Poeon dan Terasil Dangda 61 gol. Nah, lumayan ya ada waktu untuk mengejar ketinggalan dari Kiatisak Sinamuang. Lalu ada Sarayut Chaikamde
Dan yang tadi yang masih aktif itu adalah si Terasil Dangda. Untuk rival internasionalnya siapa? Nah, pertama ada Malaysia. Ini disebut dengan Derby Semenanjung Indochina ya, karena masih satu semenanjung. Itu tercatat sebanyak 97 kali pertemuan. Kemudian lawan tangguh dari Thailand itu Malaysia pada tahun sebelum 1990-an. Karena setelah 1990-an itu dominasi Malaysia mulai menurun dan mulai digantikan oleh negara lainnya. Nah, selain itu rival internasionalnya dengan Singapura, di mana ini mendominasi dari AFF Domination ya, di mana Piala AFF ini diperebutkan atau mulai bersaing itu Thailand dan Singapura, di mana Thailand itu memenangi 5 kali AFF, kemudian Singapura dengan 4 kali gelar AFF. Lalu selain itu juga pertarungan antara orang-orang lokal yang dihuni di orang Thailand dan orang-orang naturalisasi yang ada di timnas Singapura. Tuh. Lalu ada Vietnam juga disebut dengan neighborhood derby atau derby tetangga. Ini kan terjadi sejak dulu ya di French Indochina. Kemudian match-nya juga terjadi antara North Vietnam dengan South Vietnam. Nah, selain itu ada juga historical derby-nya dengan Myanmar. Nah, selain historical derby, dia juga sebagai derby tetangga, di mana Myanmar dulu menjadi rival utamanya dari si Thailand. Lalu dipantik oleh sejarah dari penyerangan tadi lah, penyerang Burma ke Thailand atau Thailand mengusir Burma. Nah, itu ya bumbu-bumbu historis lah ya dari si derby antara Myanmar dengan si Thailand gitu. Selain itu juga dengan Indonesia juga tercatat sebagai derby ya, karena ini mempertemukan yang sering juara dan yang sering runner up di wilayah ASEAN. Beralih ke jersinya dari jersey Thailand. Nah, jersey dari Thailand ini pada awalnya sih mereka memakai jersey merah ya, sesuai dengan bendera dari Kerajaan Siam. Kemudian pada 2007 ini mulai berubah menjadi kuning. Ini untuk menghormati 80 tahun raja mereka, yaitu Raja Bhumibol Adulyadej atau di Rama 9. Nah, kemudian di tahun 2017, nah jersey home itu harus berubah menjadi warna hitam dan jersey away menjadi warna putih. Itu tujuannya apa? Karena untuk menghormati tadi King Bhumibol Adulyadej yang meninggal pada tahun 2017 gitu. Lalu setelah itu kembali ke warna biru, kemudian warna merah dan warna hitam. Jadi 3 kombinasi itulah. Kemudian ada lagi nih yang paling terkenal di apparel ya, apparel dari Thailand itu yang terkenal itu ada FBT, kalau mungkin pernah tahu, itu pernah beberapa kali mensponsori beberapa klub di Indonesia atau di wilayah Asia Tenggara. Kemudian ada Grand Sport, dan yang terakhir yang terkenal itu ada Warik Sport yang sekarang menjadi apparel dari timnas Thailand. Oke, sekarang beralih ke sistem liga dan kompetisi di Thailand. Untuk si kompetisi sebelum ada liga ini bernama Royal Cup. Ini yang tadi bertahan dari tahun 1916 sampai 1995. Nah, karena era profesionalnya mereka itu di tahun 90-an gitu ya, karena tahun 96-97 ini mulailah liga profesional oleh FA Thailand, ini sebutnya Thailand Premier League kalau nggak salah. Kemudian tahun 2007 karena sepi peminat, maka si liga tadi digabungkan dengan liga provinsi, jadi lebih banyak sih klub dari provinsi yang ikut di liga. Lalu tahun 2009, nah mulailah era modern dimulai yang tadi Thai Premier League, di mana peran AFC ini untuk meninggikan level dari verifikasi klub. Jadi klub-klub ini harus profesional, sehingga klub-klub yang dulunya masih ya sama lah ke Indonesia ya, mengandalkan perusahaan daerah atau misalnya provinsi lah ya, dari dibiayai oleh provinsi, mereka harus menjadi profesional, di mana klub ini harus terpisah dari induk instansi dan harus independen mencari pemasukan untuk si klubnya. Di mana ini juga ditandai oleh gagalnya Krung Thai Bank. Itu Krung Thai Bank ini salah satu klub yang lumayan besar gitu ya, dan mereka harus tidak bisa mengikuti liga profesional, dan mereka harus merger dengan Bun Raut dan menjadi Bangkok Glass atau sekarang disebut dengan BG Patum. Kemudian Bangkok University juga harus dikeluarkan dari liga profesional dan berubah nama menjadi Bangkok United. Kemudian untuk si klub-klub tadi yang ada yang belum profesional itu mereka harus mencari home base lagi. Home base itu kemana arahnya? Itu mereka mencari supporter-supporter yang ada di profesional atau di wilayah provinsi yang belum mengenal sepak bola atau sedikit peminatnya, sehingga mereka bisa membangun jaringan atau membangun klub itu mulai dari awal. Pertama, ada beberapa poin penting. Pertama, klub Osot Spa itu harus pindah ke provinsi Saraburi. Lalu untuk TOT itu pindah ke Kanchanaburi. Lalu untuk Royal Navy atau timnya dari Angkatan Lautnya Thailand itu harus pindah ke Provinsi Rayong. Lalu untuk TTM itu bergabung dengan provinsi di Samut Sakhon. Nah, itulah salah satu beberapa modernisasi sepak bola profesional yang ada di Thailand. Untuk si komposisi dari Thailand Premier League, Thai League sendiri itu ada 5 kasta ya.
Pertama itu ada Thai League 1 atau Thai League 1 itu terdiri dari 16 klub. Lalu turun lagi di Thai League 2 itu ada 18 klub. Turun lagi ke Thai League 3 itu ada 72 klub dengan pembagian 6 regional. Lalu di bawahnya lagi di kasta keempat itu ada Thailand Semi Pro. Nah, itu terdiri dari 5 region. Dan terakhir di paling bawah itu ada Thailand Amatir. Itu terdiri dari 2 regional, namun untuk si jumlah klubnya bebas. Jadi bisa berkompetisi di Thailand Amatir. Mungkin salah satu grassroots footballnya dari si Thailand ini memang baik ya. Jadi pengembangan usia dini hingga nanti jenjang sampai ke Liga 1-nya mereka itu sudah tertata dengan baik gitu. Kemudian piala-piala apa aja sih yang ada di Thailand? Itu pialanya nanti yang diperebutkan untuk di Liga 1 itu ada namanya Yai Cup atau The Big Cup atau apa ya, piala yang besar lah ya gitu untuk liga teratasnya. Kemudian untuk liga di bawahnya itu disebut dengan Noi Cup atau Small Cup. Itu untuk si Liga 2 ke bawah gitu. Kemudian kalau menurut catatan saya sih derby yang terkenal di si Liga Thailand sendiri sih mungkin hanya satu ya, atau disebutnya dengan Thailand Classico, itu di mana mempertemukan antara Muang Thong United dengan Chonburi. Nah, dari sejak tahun 2009 itu mereka sudah mulai berkompetisi, di mana ada salah satu pertandingan di mana si Muang Thong United pernah menang 2-0 duluan, kemudian disusul oleh Chonburi menang duluan 2-0 dan kemudian disusul oleh Muang Thong menjadi 5-2. Nah, disitulah awal penanda Thailand Classico dimulai. Jadi hanya satu derby yang terkenal yaitu Thailand Classico. Kemudian di musim 2012 juga menjadi musim mengejutkan bagi si Muang Thong United, di mana dia tidak pernah terkalahkan dalam satu musim. Kemudian di 2013 sampai 2015 Liga Thailand didominasi oleh Buriram United. Nah, mulai di 2017 itu rebranding yang tadinya sebelumnya Thai Premier League menjadi Thai League 1 sampai saat ini. Nah, di mana di sejak era profesional tahun 96-97 tadi, juara terbanyak masih dipegang oleh Buriram United dengan 9 kali dan Muang Thong United dengan 4 kali. Nah, ke bawahnya mungkin ada beberapa klub yang pernah menjuarai antara 2 sampai 1 kali gitu. Untuk penampilan terbanyak di liga masih dipegang oleh Rangsan Viwachaichok. Itu sebanyak 439 caps. Untuk gol terbanyak di liga itu dipegang oleh pemain Brazil Heberti Fernandes de Andrade dengan total 151 gol dan masih aktif kalau salah si Heberti ini. Nah, dari penyerang lokal itu dipegang oleh Terasil Dangda. Nah, ini salah satu bomber terbaik Thailand dengan koleksi 137 gol. Dia membela BG Patum gitu. Selain itu piala-piala sampingannya itu selain liga utama itu tercatat ada Kings Cup. Ini kalau Kings Cup terkenal itu Indonesia pernah atau sering diundang ke Thailand itu secara level tim nasional ya, karena Kings Cup ini ditujukan untuk piala untuk negara-negara yang diundang oleh Kings atau diundang oleh Raja Thailand gitu. Kadang bisa Indonesia, bisa Malaysia, beberapa tetangga, kadang jauh juga Uzbek, Kazakh itu pernah diundang, Qatar itu pernah diundang oleh Raja Thailand untuk menjalani kompetisi Kings Cup. Diselenggarakan tahunan tapi ada beberapa edisi dia di skip gitu. Di bawahnya ada Queen's Cup. Nah, Queen's Cup ini atau piala ratu gitu ya, ini baru untuk memperebutkan dari beberapa klub di Thailand. Mereka berhak untuk mengikuti kompetisi ini dan semacam piala liganya dari si Thailand League atau piramida Liga Thailand lah ya, itu di Queen's Cup. Kemudian si piala FA-nya sendiri itu dipegang oleh Chang FA Cup. Ini berlaku dari tahun 1975 sampai 2001. Kemudian sempat berhenti tahun 2009, mulai lagi sampai sekarang. Ini semacam piala Thailand tadi diikuti 94 klub. Juara terbanyaknya itu ada Buriram sebanyak 6 kali dan pemenang dari Chang FA ini dia bisa mewakili Thailand ke Piala AFC. Dan itu ada Toyota League Cup, ini satu tingkat mungkin di bawah tadi ya Chang FA Cup. Ini pernah bergulir itu dari tahun 1987 hingga 94. Kemudian berhenti tahun 2010, mulai dilanjut lagi sampai sekarang. Nah, bedanya Chang FA Cup dengan Toyota League Cup ini, dia sama-sama diikuti oleh seluruh klub yang ada di Thailand. Hanya saja, jika menang dari si Toyota League Cup ini, dia tidak berhak mewakili klub Thailand di kompetisi Asia, gitu. Selain itu, ada semacam Super Cup-nya. Itu Super Cup-nya itu disebut Thailand Champion Cup atau Koroyal Cup. Nah, yang tadi pada masa Kerajaan Siam itu Koroyal Cup ini diperebutkan. Nah, sekarang itu diperebutkan menjadi antara pemenang dari si Liga Thailand dengan pemenang FA Cup Thailand. Nah, klub yang tersuksesnya apa? Pertama ada Chiang Rai dan BG Patum. Oke, sekarang kita akan membahas tentang klub-klub apa aja sih yang berkompetisi di Liga Thailand ini. Nah, uniknya ini kalau 8 klub yang ada di Istanbul, nah sekarang di Thailand ini ada sekitar 6 klub yang berasal dari satu provinsi, itu Provinsi Bangkok gitu ya. Itu ada 6 klub. Kemudian untuk kita mulai penjelasan apa aja sih yang berkompetisi di Liga 1 Thailand. Itu mulai dari klub sepak bolanya, kemudian kota atau provinsi yang diwakilinya, lalu stadiumnya, lalu julukannya yang disematkan kepada klub tersebut, dan nama-nama pemain yang mungkin terkenal terhadap
klub tersebut gitu ya. Oke, yang pertama ada Bangkok United. Nah, Bangkok United ini tadi sebelumnya dikenal sebagai Bangkok University yang pernah hidup tahun 1988 hingga 2009 sebelum era profesional, di mana dia mewakili dari provinsi atau kota dari Pathum Thani dan memiliki stadium di Thammasat Stadium. Untuk si julukannya sendiri, Bangkok United ini disebut sebagai Bangkok Angels. Kenapa Bangkok Angels? Karena si Bangkok juga terkenal sebagai City of Angels gitu ya. Lalu untuk si pemain yang terkenalnya ada Dragan Boskovic dan Mario Girovski. Selanjutnya ada Bangkok Glass Pathum United atau BG Pathum United. Nah, pada tahun 2006 ini didirikan sebagai klub olahraga dari perusahaan tadi Bangkok Glass, dan di mana mulai tahun 2009 ini mereka men-take over tadi dari Krung Thai Bank atau Krung Thai Bank gitu ya, atau apa ya, bank nasionalnya Thailand lah ya. Nah, pada tahun 2009 menjadi BG Pathum atau BG United gitu, Bangkok Glass. Nah, mereka mewakili dari Pathum Thani dan memiliki stadion di BG Stadium. Lalu julukannya adalah The Rabbits karena memang lambangnya itu si kelinci, di mana lambang kelinci ini diambil dari sionya dari si presiden BG Pathum. Ya, agak sedikit unik ya. Untuk si pemain yang terkenalnya saat ini ada Terasil Dangda, lalu ada pernah juga dihuni oleh Diego Luis Santo, ada Sumanya Purisai, Cacai Putprom. Nah, yang terakhir yang ini dua ini mungkin pernah kita bahas di Weekend Vibes terkait anaknya dari legenda Singapura. Dia pernah sekarang ini sedang dihuni oleh Irfan Fandi dan Iksan Fandi. Dia bermain di BG Pathum. Gitu. Lalu selanjutnya ada klub Buriram United, di mana sebelumnya ini merupakan salah satu klub dari PEA. PEA ini kalau di ini sebagai Provincial Electricity Authority atau semacam PLN-nya lah, PLN-nya di Thailand. Aktif sebagai klub PEA ini dari tahun 1970 sampai 2010. Nah, baru di tahun 2010 ini menjadi Buriram PEA United. Nah, mereka mewakili dari kota atau provinsi Buriram, lalu memiliki stadion di Chang Arena, memiliki julukan Thunder Castle atau istana petir gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi dia mewakili dari si perusahaan listrik gitu. Pemain yang terkenalnya siapa? Jelas Suchaunutnum. Lalu ada Rangsan Viwatchaicik, ada Apichat Putan, Teraton Bunmatan, Narubadin Wiratwanodom. Nah, itu pemain-pemain yang sedikit terkenal dari si Buriram United. Selanjutnya kita ke klub Chiang Rai United. Nah, Chiang Rai United ini mewakili tadi Chiang Rai juga. Kemudian untuk stadionnya, dia memiliki stadion Leo Chiang Rai. Lalu julukannya The Beatles atau The Beatles-nya apa ya? Kumbang gitu ya. Kumbang-kumbang lah ya gitu. Kemudian untuk pemain yang terkenalnya ada Tiripan Puangchai, Pitiwat Sukjit Tamakul, Apira Korawong, dan Victor Igbonevo. Nah, pernah Victor Igbonevo ini membela dari si Chiang Rai United. Selanjutnya Chonburi FC atau klub yang terkenal dengan lambangnya itu ikan hiu gitu ya. Nah, dia mewakili kota dan atau provinsi dari Chonburi, memiliki stadion Chonburi Stadium. Lalu julukannya tadi The Sharks atau hiu gitu ya, karena sesuai dengan logonya. Lalu untuk yang pemain yang terkenalnya ada Pipop Onmo, Surat Suka sama Suri Suka. Nah, ini dua kembar gitu ya, kalau salah pernah trial di Manchester City. Lalu ada Kosin Hataretanakol, Tersak Chaiman, Worawot Srimaka. Selanjutnya ada Konkain United. Ini berbasis di Konkain, memiliki stadion Konkain Pao Stadion, memiliki julukan The T-Rex karena lambangnya pun adalah T-Rex. Lanjut ke Lampun Warriors, dia mewakili dari provinsi atau kota Lampun, memiliki stadion itu 700th Anniversary Stadium, lalu memiliki julukan The White Bulls atau Banteng Putih. Memiliki pemain yang lumayan terkenal itu Jefren Suarez, itu pemain asal Spanyol, asalnya pernah membela Barcelona juga. Lalu selanjutnya ada tim yang lumayan agak sukses, itu ada Muang Thong United atau disebut sebagai Bali United-nya dari si Bangkok gitu ya. Dia mewakili wilayah dari Non-Taburi, itu memiliki stadion di Thunderdome Stadium. Sebutannya The Kirins atau The Twin Kilins. Kirins itu apa ya? Kirin itu semacam makhluk mitologinya orang-orang Cina atau Jepang kalau tadi, berbentuknya naga. Nah, The Twin kenapa? Karena dia logonya itu memiliki dua naga kirin tersebut gitu. Untuk pemain yang terkenalnya ada Terasil Dangda, ada Adisak Kraison, Tanabum Kesarat, Chanatip Songkrasin, Tristando, dan Adison Promrak. Lanjut ke Nakhon Pathom United. Nakhon Pathom ini mewakili tadi Nakhon Pathom juga. Nama stadionnya juga Nakhon Pathom Stadium. Julukannya The King Tigers atau karena si logonya pun
Tigers dengan memakai mahkota yang disebut The King Tigers. Untuk pemainnya belum saya temukan. Selanjutnya ada salah satu klub yang legendaris lah ya kalau bertemu dengan tim Indonesia. Ini sebutnya Polistero. Nah, Polistero ini sebelumnya itu disebut dengan Backtero. Nah, Backtero Sasana lah ya dulu ya. Itu berlaku atau aktif pada dari tahun 1992 sampai 2018 itu masih memakai nama Backtero Sasana. Backtero Sasana ini diambil dari nama perusahaan media lah ya, media atau TV lah gitu. Nah, kemudian sebelum mereka merger dengan Royal Police di sana atau polisi kerajaan dan menjadi Polistero. Gitu. Lalu dia memiliki home base di Bangkok, mempunyai stadion di Bunyachinda Stadion, memiliki julukannya itu The Silver Shield Dragon atau naga berperisai perak. Lalu untuk pemain yang terkenalnya, pertama ada Chanatip Songkrasin. Dia pernah membela cukup lama di Backtero atau Polistero. Lalu ada Tanabun Kesarat, Adison Promrak, Rangsan Viwacaicok, Tristando, dan pemain Indonesia pernah membela Backtero adalah. Lalu ada Port FC. Ini milik dari otoritas pelabuhannya di Thailand. Dia berhome base di Bangkok. Memiliki stadion PAT Stadion atau Port Authority Thailand. Lalu julukannya adalah Port Lions atau singa pelabuhan atau Klong Thai Lions. Pemain yang terkenalnya ada Nurul Sriankem, Dragan Boskovic, Sergio Suarez, Kevin Deoraram, Elias Dolah, Warawut Sri Supa, pemain Indonesia, Terence Pohiri, dan salah satu manajernya yang lumayan menyita perhatian pada gelaran kemarin itu AFF kalau nggak salah. Itu ada Nual Pham Lansam. Itu salah satu manajer wanita lah di Thailand. Lanjut ada PT Prachuap FC. Nah, ini merupakan milik dari salah satu perusahaan energi di Thailand. Itu milik PTG Energy. Lalu memiliki atau berhome base di kota Prachuap Khirikan. Memiliki stadion di Sam Ao Stadium. Lalu memiliki gelar atau julukan The Killer Wasp atau tawon gitu ya, tawon pembunuh gitu, karena memang si lambangnya tawon gitu berwarna oranye kalau nggak salah, oranye hitam. Lalu pemain yang terkenalnya mungkin dari Indonesia ya, ada Yanto Basna pernah membela dari si PT Prachuap ini. Lalu untuk selanjutnya ada Ratchaburi FC, ini mewakili kota Ratchaburi. Memiliki stadion Dragon Solar Park, memiliki julukan The Dragons. Untuk pemainnya belum ada. Untuk selanjutnya ada Sukhothai FC. Ini mewakili tadi wilayah Sukhothai. Memiliki stadion di Tung Talai Luang Stadium. Memiliki julukan The Firebats atau kelelawar api. Pemain yang terkenal mungkin ya sempat juga dibela oleh Yanto Basna juga, pemain asal Papua dari Indonesia. Lalu nama Sukhothai sendiri itu tadi diambil dari kerajaan pertama yang di Thailand atau kerajaan Sukhothai. Selanjutnya ada Trat FC, ini mewakili wilayah Trat, memiliki stadion Trat Provincial Stadium, memiliki julukan itu The White Elephant, sekarang sama tadi untuk si logonya memiliki gajah berwarna putih. Sedangkan yang terakhir ada Uthai Thani FC, ini dulunya terkenal sebagai Air Force United FC atau klub sepak bola yang dimiliki oleh Angkatan Udara dari Kerajaan Thailand. Itu aktif dari 1937 sampai 2020 dan berubah menjadi Uthai Thani FC. Itu mewakili Provinsi Uthai Thani, memiliki stadion di Uthai Thani Provincial Stadium, dan memiliki julukan The Elephant atau gajah aja karena tidak berwarna putih, hanya si warnanya berbeda dengan tadi di Trat FC. Itulah beberapa atau 16 klub yang ada di Liga 1 Thailand. Oke, terima kasih. Itulah akhir perjalanan kita ke negara Gajah Putih atau 1000 pagoda gitu ya. Di mana sejarah monarki yang sangat panjang sejak pendiriannya hingga hari ini, dengan peradaban yang tercatat sejak zaman Khmer, Khmer, Burma, Sukhothai, Thonburi, Ratanakosin, hingga terakhir di dinasti Chakri, di mana sejarah yang beragam. Kemudian dari sisi politik yang mengenalkan bahwa Thailand sebagai negara yang tidak pernah dijajah dari Asia Tenggara, dan juga tidak lupa di bidang sepak bola, di mana tim nasional Thailand seolah menjadi harimaunya atau semacam premannya di Asia Tenggara dan menjadi standar tertinggi level sepak bola di kawasan ASEAN. Sekian jalan-jalan kita kali ini. Kita jumpa lagi di wilayah dan negara lainnya dengan cerita yang menarik. Saya Samrok, terima kasih sudah menyaksikan Prungpedia with Samrok kali ini dengan episode Thailand. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Oke, untuk pemenang episode Thailand kali ini adalah ini. Nah, silakan untuk yang merasa benar menjawab dan secara lengkap menjawab, silakan menghubungi DM dari Instagram kami atau Instagram saya untuk segera nanti ditindaklanjuti oleh kru dari Prung. Selamat kamu mendapatkan produk baik dari Prung. Selamat!